Baik Ibu. Baik Ya Bu. baik Bu. 40-an mahasiswa ya, daripada yang tadi berapa? 16-an. Untuk 3 kali pertemuan dengan Bu Mami, materinya jadi satu file yang sudah saya kirimkan ya. Jadi kita nanti selama 3 pertemuan membahas tentang bagaimana sifat obat tradisional, kemudian juga tentang fitoterapi dasar ya, terus teori kombinasi dari tanaman obat ya. Jadi kalau di dalam ramuan atau dalam formula itu, satu tanaman itu dia mempunyai banyak potensi ya, sehingga nanti akan ada efek yang mungkin sinergi atau efek kontradiktif gitu ya, dan efek-efek yang lain atau mungkin komplementer dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga nanti ada interaksi ya. Interaksi itu bisa terjadi entah antar komponen yang ada di dalam tanaman, atau bisa juga interaksi antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, atau bahkan bisa juga potensi interaksi antara tanaman dengan obat-obat sintetis ya. Jadi itu nanti di pertemuan mungkin yang ke-6 ya kalau nggak salah, yang terakhir itu. Untuk yang pertemuan keempat nanti tentang sifat obat tradisional ya, kemudian juga fitoterapi dasar. Nah, nanti ada tugas dikerjakan mungkin secara kelompok ya. Akan saya jelaskan nanti untuk tugasnya. Oke, tentang pemanfaatan tanaman obat ya untuk kesehatan. Di pertemuan 1 atau 2 Anda mungkin sudah belajar ya tentang bagaimana masyarakat kita itu dari tahun ke tahun itu untuk menggunakan tanaman obat itu semakin meningkat ya. Jadi baik itu swamedikasi atau penggunaan tanaman obat ataupun herbal secara sendiri ya, ataupun juga mungkin dari yang diresepkan gitu. Karena juga ada beberapa dokter itu meresepkannya itu dengan herbal ya gitu. Bisa dari produk yang OHT ataupun juga fitofarmaka gitu. Walaupun tidak semua ya, kalau di Indonesia gitu ya, tidak seperti yang di China ataupun di negara-negara lain ya. Jadi masih banyak juga menggunakan yang konvensional. Mengingat lagi ya tentang penggolongan obat tradisional, nanti akan kita lanjut. Kalau penggolongannya ini berdasarkan apa yang kalian tahu itu? Oh ya, ini satu angkatan ini sudah dapat semua teori Asoba ataupun praktikumnya? Sudah semua? Sudah ya. Karena kemarin di kelas yang lain itu ada juga beberapa yang belum dapat Asoba gitu. Jadi ketika bicara tentang kualitas, nah kalau Anda sudah dapat Asoba kualitas dari herbal ya yang digunakan, ya setidaknya sudah tahu gitu ya, oh yang maksudnya seperti gini gitu. Kalau penggolongannya ini berdasarkan apa sih? Ada jamu, OHT, terus fitofarmaka gitu. Apa? Kan sudah ya, sudah dapat kan? Artinya kan sudah di luar kepala ya, kalau udah dapat itu sudah memahami banget gitu. Kira-kira apa? Berdasarkan? Halo? Oh iya, nanti kalau bisa seaktif mungkin ya, karena penilaian untuk keaktifan ini juga banyak membantu waktu nanti di penilaian akhir ya. Terkadang nilainya mungkin hampir nggak lulus, tapi karena aktif di saat live gitu ya, ya jadi dapat tambahan banyak gitu. Penggolongan obat tradisional bukan Bu? Berdasarkan? Tapi kalau pada bakteri gram negatif, dia apa? Berdasarkan apa? tapi nggak punya asam peikon. Salah kan nggak apa ya, berani jawab gitu. Itu sudah bagus, menunjukkan Anda aktif. Nanti menuliskan nama dan NIM di @link ya. Oh, udah menjawab yang pertanyaan Bu Mami.
Dari slide-nya itu kan bisa kita ketahui pembagiannya itu berdasarkan apa? Susunannya itu 60%-nya. Berdasarkan standarisasi kandungannya, Bu. Selain itu apa? Selain karena ada standarisasi dan tidaknya berdasarkan Khasiatnya, Bu. apa? Berdasarkan khasiatnya, Bu. Khasiat gimana maksudnya? Gini, kalau jamu itu berdasarkan empiris. Kalau khasiat yang OHT itu kan berdasarkan uji farmakologi dan toksisitas pada hewan. Kalau yang fitofarmaka itu kan udah uji klinis sama manusia gitu, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau berpendapat? Terus contoh-contohnya apa saja? Contoh-contohnya apa aja? Contoh. Coba berikan contoh. Sintesis protein. Contohnya Kemudian ada sitoplasma. banyak loh. Ya. Sitoplasma itu cairan yang ada di dalam. Tidak ada cairan ya. Contohnya apa? Meliputi air yang ada di. Kalau jamu itu salah satu contohnya jamu beras kencur. Kalau waktu itu seperti ini, Bu, apa? Tolak angin dan antangin gitu. Kalau fitofarmaka, Oke, selanjutnya ini ada flagel. Nah, flagel ini adalah alat Stimono, Bu. Apa? Stimono itu termasuk yang apa? Fitofarmaka. Fitofarmaka. Oke, jadi penggolongan obat tradisional itu berdasarkan klaimnya ya. Klaim ataupun juga karena ini standarisasinya itu tadi. Kalau jamu itu kan klaimnya secara empiris ya, turun temurun, dan nanti pada produknya itu nggak boleh ditulisi dengan indikasi untuk anti hipertensi gitu, tidak boleh ya. Tidak boleh ada istilah-istilah farmakologi, itu nggak boleh ya kalau jamu. Yang boleh ya dengan kalimat ini secara tradisional digunakan untuk, nah itu baru ya. Tapi kalau sudah ke istilah farmakologi, nah itu maka produknya yang OHT ya, sama fitofarmaka. Kalau kelompok jamu yang sudah dilakukan penelitian tapi sudah masuk, tapi belum masuk ke OHT, istilah namanya apa? Jamu saintifik bukan, Bu? Hah? Jamu Gimana? Iya. Saintifikasi jamu ya, gitu. Jadi sudah dilakukan penelitian ya, atau sudah ilmiah, secara ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan, tetapi belum dilakukan standarisasi gitu. Nah itu saintifikasi jamu. Tapi kalau sudah dilakukan standarisasi dan pengujiannya itu secara praklinis, maka dia masuk dalam OHT ya. Kemudian kalau yang fitofarmaka itu secara klinis ya. Dan itu klaimnya paling tinggi kalau yang kelompok fitofarmaka itu. Untuk standarisasinya dari bahan baku sampai ke produk ya, ke produk herbalnya itu sudah dilakukan standarisasi. Kemudian untuk ini kalau contoh-contoh tadi sudah ya, contoh. Kalau untuk fitoterapi, apa sih maksudnya fitoterapi itu? Istilah fitoterapi terus istilah fitomedisin yang Anda tahu apa kira-kira? Kalau fitofarmaka kan termasuk dalam golongan obat tradisional dengan klaim yang paling tinggi ya. Kalau fitomedisin ataupun fitoterapi itu apa sih? Istilah-istilah kan sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Apa kira-kira? Siapa yang akan jawab? Terapi itu terapi yang dilakukan menggunakan ini, Bu, obat-obat herbal. Yang apa? Yang Pengertian yang apa? fitoterapi. Kok putus-putus
putus-putus ya suaranya. Kalau suara Bu Mami putus-putus tidak? Mbak Novi Puspita, silakan. Enggak, Bu. Fitoterapi adalah pengobatan alternatif yang melibatkan tanaman herbal yang telah terbukti secara ilmiah, Bu. Betul ya. Oh ya, semua nanti yang sudah menjawab jangan lupa ya tulis nama NIM di @link. Kalau fitomedicine itu ya penggunaan tanaman ya untuk obat tradisional, bisa untuk pencegahan, pengobatan, tetapi dia belum dalam bentuk apa suatu produk ya. Tapi kalau sudah baik dalam bentuk baku, simplisia, tanaman atau produknya itu ya tercakup keseluruhan itu di fitoterapi. Nah, nanti kalau penggunaan produk yang dari fitofarmaka ataupun OHT itu bisa kita sebut dengan fitoterapi yang rasional ya. Rasional itu maksudnya apa? Rasional itu ya sudah bisa dipertanggungjawabkan ya, baik kualitas, keamanan ataupun efikasi ya. Di antaranya yaitu dia sudah ada pengujian secara praklinis, klinis ataupun sudah standarisasi. Nah, itu tidak luput pula dari 3 pilar ya. Kalau dikatakan herbal drug itu ideal. Ideal itu maksudnya dia terpenuhi tadi untuk keamanannya atau bisa dipertanggungjawabkan ya, keamanan, kemudian kualitas ataupun efikasi itu. Walaupun jamu ini belum dilakukan standarisasi ataupun khasiatnya hanya empiris, tetapi setidaknya untuk jamu ini dia juga harus terpenuhi ya untuk persyaratan mutu obat tradisionalnya. Nah, ini bisa dilihat pada peraturan persyaratan mutu OT tahun 2019 gitu. Itu beberapa tentang penggolongan OT yang ada di Indonesia. Nah, kalau hanya sebatas misalnya ya, ada penelitian sudah dilakukan pengujian secara praklinis. Nah, itu apa kalau dibuat nanti bentuk sediaannya itu sudah bisa kita kategorikan dalam OHT sediaannya itu. Halo, bisa menangkap pertanyaan Bu Mami? Halo, masih bisa menyimak saya, mendengarkan? Masih, Bu. Kira-kira gimana? Misalnya sudah dilakukan penelitian ya, baik itu secara praklinis ataupun klinis, terus dibuat ke bentuk sediaan gitu. Nah, bentuk sediaan yang dibuat itu bisa nggak kita golongkan ke dalam OHT atau fitofarmaka? Boleh nggak kalau kita sebut, oh itu OHT, fitofarmaka gitu? Siapa yang akan raise hand atau langsung jawab? Halo? Ya, Bu. Ya, apa jawabannya? Jawabannya cuma 2 kok, bisa atau tidak gitu aja. Apa kira-kira? Menurut saya bisa, Bu. Lah kenapa? Kenapa? Bisa alasannya apa? Oh ya, kopinya siapa yang ini? Teori 3 ya? Mbak Anissa? Iya kan? Iya, Bu. Kerasnya. Iya, oh kenceng. Semangat deh. Maaf, Bu, sambil KKL. Oh, KKL. Loh, kok Iya, KKL Bu. sambil kuliah tuh? Harusnya kan nggak boleh. Kata Pak Sam boleh. Ya, Anda harus fokus. Seharusnya loh.
Ya Bu. Seharusnya sih ya. Oke. Tolong nanti ini ya dikirim screenshot perkuliahan yang lewat Zoom 1 atau 2 gitu aja. Baik Bu, siap. Oke, kalau tentang pertanyaan Bu Mami tadi nggak boleh ya dikatakan produk yang sudah dibuat itu masuk OHT dan ataupun fitofarmaka. Ya karena belum dilakukan apa yang bawah itu loh. Kotak bawah itu penting. Jadi nggak hanya sebatas pengujian klinis atau praklinis, tetapi harus standarisasi. Nah itu ya. Kalau belum dilakukan standarisasi ya nggak boleh. Oke. Nah untuk yang 3 pilar yang tadi ya yang sudah saya sampaikan, kalau untuk OHT ataupun fitofarmaka atau nanti yang rasional fitoterapi untuk mencapai kualitas, safety, efikasi selain parameter pada persyaratan mutu obat tradisional yang harus dipenuhi, juga semua parameter-parameter yang ada pada standarisasi, gitu ya. Kemudian kita akan belajar tentang ini apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan, aspek-aspek pada medical herbalism itu atau pengobatan secara tradisional dengan menggunakan tanaman ya. Kira-kira perbedaannya apa antara pengobatan dengan konvensional dan dengan herbalism, medical herbalism? Perbedaannya apa? Kalau yang Anda tahu. Konvensional tahu ya, maksudnya konvensional? Pengobatan konvensional adalah apa? Pengobatan yang berdasarkan empiris, Bu. Bukan. Oh, itu Bu yang medis. Maksudnya empiris apa? Turun temurun gitu? Kok turun temurun? Konvensional. Salah Bu, maksud saya itu yang Pengobatan tradisional Bu. Pengobatan dari medis yang beralih ke tradisional. Yang konvensional kok. Maksudnya kalau pengobatan konvensional itu ya pengobatan yang menggunakan bahan-bahan kimia atau pengobatan secara sintetis atau obat-obat yang biasa digunakan gitu ya, yaitu secara yang dari medis, obat-obat sintetis gitu, obat-obat kimia gitu. Tapi kalau medical herbalism itu ya pengobatan dengan obat tradisional dengan tanaman ya, dari bahannya itu tanaman herbal. Kira-kira bedanya apa? Kalau bahannya tadi udah beda ya, yang satu bahan kimia sintetis, yang satu bahannya herbal gitu ya, atau dari tanaman. Perbedaan yang lain apa? Bisa ditinjau dari aspek manapun loh untuk perbedaannya ini. Ayo menjawab. Di logika saja, kira-kira kalau pengobatan lewat herbal itu dia mempunyai efikasi yang seperti apa, terus bisa digunakan untuk semua penyakit kah, atau mungkin yang lain gitu? Pemeriksaan gimana? Pemeriksaan pengobatan modern lebih akurat Bu daripada pengobatan tradisional. Oke, maksudnya akuratnya seperti apa? Seperti terkait diagnosa penyakitnya lebih. Diagnosa kan beda dengan pengobatan ya? Bukan, maksudnya gini. Lebih akurat itu lebih apa ya, sudah diuji, sudah berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah distandarisasi gini ya Bu jelasnya. Mungkin maksudnya saya tahu, cuman Anda menyampaikannya gitu. Atau disederhanakan. Izin menjawab Bu. Ya silakan. Kalau pengobatan yang tidak tradisional, yang konvensional itu sudah
melalui berbagai macam uji dan sudah terbukti khasiatnya, Bu. Nah, fitofarmaka ya sudah lewat ujinya banyak loh, Mbak. Fitofarmaka pengujiannya aja sudah lewat dari praklinis, terus klinis, kemudian pengujian yang panjang, standarisasi sampai jadi produk. Habis. Gimana? Mohon maaf Bu, bila salah mau menambahkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini misalnya salah, itu nggak akan kurangi untuk nilainya ya. Untuk khasiatnya itu atau efek obat ke tubuhnya itu lebih cepat yang obat-obatan yang kimia, Bu. Betul. Daripada yang fitofarmaka, begitu Bu. Iya, jadi efikasinya itu lebih cepat ya, atau efek terapinya maksudnya ya. Efek terapinya itu lebih cepat yang konvensional dibandingkan dengan herbalisme, atau kalau sifat obat tradisional itu lambat kerjanya. Ya. Sifat kerjanya lambat. Tidak secepat obat konvensional. Terus lainnya lagi apa? Kalau konvensional itu dosisnya umumnya tunggal, tapi kalau yang non konvensional campuran, Bu. Iya, betul ya. Jadi kalau yang konvensional itu tunggal zat aktifnya ya. Zat aktifnya ya hanya itu saja gitu. Dan pasti mekanisme untuk kerjanya dia misalnya digunakan sebagai analgetik gitu ya, paracetamol gitu. Untuk analgetik, antipiretik itu mekanismenya sudah jelas, ataupun obat-obat yang lain. Tapi kalau untuk obat tradisional, untuk dosis itu tergantungnya itu bukan pada satu senyawa saja, bukan ya aktif tunggal, tetapi bisa lebih ya. Apalagi kalau itu dalam bentuk ekstrak ya. Jadi banyak komponen yang terlibat. Bisa bermacam-macam gitu. Terus apa lagi? Kira-kira dengan banyaknya komponen yang ada pada obat tradisional, maka apa? Lebih mempunyai kecenderungan apa? Dengan adanya berbagai komponen yang ada pada herbal, pada satu tanaman, maka kemungkinan apa? Akan timbul interaksi ya, akan banyak interaksi atau efek kombinasi mungkin ya. Bisa saja efeknya itu menguntungkan atau bahkan merugikannya itu kalau kontradiktif gitu ya. Nanti kita pelajari nanti di slide yang berikutnya gitu. Perbedaan yang lain lagi adalah apa? Tentang bahan baku ya. Bahan baku kalau untuk obat sintetis itu ketersediaannya mudah ya, dan ajak. Maksudnya tidak seperti pada tanaman ya. Kalau tanaman itu untuk ketersediaannya dia mungkin tidak bisa ajak, ada variabel ya. Sehingga perlu dilakukan standarisasi. Nah, yang berpengaruh terhadap efikasi atau khasiatnya itu metabolitnya ya. Gitu. Nah, metabolitnya kalau bervariasi ya itu berpengaruh gitu ya. Atau tidak ajak gitu. Akan berpengaruh. Kemungkinan juga dalam formula ya. Dalam pembuatan formula itu kalau untuk obat-obat yang konvensional itu bisa diminimalkan atau lebih mudah ya untuk dicari, misal yang inert gitu ya, atau sifatnya inert untuk bahan tambahan pada formula yang konvensional. Tapi kalau yang pada obat tradisional mungkin eksipiennya itu ada yang sifatnya itu tidak inert, apalagi kalau bahan tambahan yang digunakan itu adalah yang dari bahan tanaman juga gitu. Misalnya aja bahan tambahan untuk pewarna gitu ya, pewarnanya juga dari tanaman.
Kira-kira kalau temulawak yang warnanya kuning itu bisa nggak digunakan sebagai eksipien gitu? Kalau kita bikin produk yang dari herbal itu? Bisa Bu, tapi Bisa. warnanya nggak pasti, nggak bisa rata. Ada yang menjawab beda, mungkin tidak bisa. Apakah semuanya menjawab sama? Bisa gitu? Bisa Bu. Bisa sebagai eksipien. Akibatnya apa? Akibatnya Ada nggak? Tak tunggu. Ditunggu 1 menit. Kali aja ada yang menjawab beda, tapi harus dijelaskan. yang sifatnya basah itu bisa melekat, bisa Apa kira-kira? berinteraksi dengan sitoplasma dari si bakteri. Tadi kan ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basah. Yang sifatnya basah itu yang Halo? biasa kita Kalau temulawak itu mempunyai aktivitas apa aja tuh? Kan banyak ya aktivitasnya ya. kemudian ada Apa aja temulawak? pada saat Bisa digunakan sebagai Antioksidan Bu. apa? Antioksidan Bu. Antioksidan. Terus apa lagi? Menurunkan kolesterol. Betul. Sebagai anti hiperlipidemik. Terus hepatoprotektor juga ya. Antiinflamasi juga. Nah, jadi kalau kita melihat begitu banyaknya aktivitas yang dimiliki oleh rimpang temulawak, maka kalau kita jadikan dia sebagai eksipien akan mempunyai banyak pengaruh terhadap efek yang diinginkan dari produknya itu. Sehingga syarat kalau untuk pembuatan herbal ini yang eksipiennya itu dari tanaman, sebisa mungkin yang sifatnya inert ya tidak mempunyai efek farmakologis gitu. Banyak itu di persyaratan mutu OT ya, di lampiran paling belakang. Kalau Anda mungkin dulu waktu asoba ya, contoh-contoh tanamannya banyak atau senyawa yang alamiah gitu ya, yang bisa digunakan untuk bahan tambahan untuk pewarna misal ya. Jadi contohnya yang klorofil itu kan bisa, ataupun karoten itu ada juga ya, bisa. Oke. Kemudian hilang. Oke, sifat-sifat dari perbedaannya itu tadi ya sudah saya jelaskan. Untuk medical herbalism sama yang konvensional. Nah, mekanismenya tadi jelas ya kalau yang konvensional. Tapi kalau yang herbal mekanismenya kurang begitu ya. Maksudnya senyawa yang berperan mungkin saja bukan hanya satu ya, bukan satu senyawa, tapi beberapa senyawa sih. Sehingga yang bertanggung jawab apa itu terkadang belum diketahui secara pasti ya. Kemudian sifat yang lain ya, kalau untuk herbal itu biasanya digunakannya, tadi kan herbal ada 3 ya, ada jamu, OHT, sama fitofarmaka. Nah, yang mempunyai sifat sebagai kuratif, preventif, nah itu beda-beda ya. Kalau untuk yang jamu itu biasanya dia digunakannya itu untuk preventif ya, atau biasanya untuk perbaikan fungsi tubuh ya. Jadi untuk memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan atau untuk memberikan kekuatan sistem ya. Tapi kalau untuk yang OHT ataupun fitofarmaka, selain bisa yang preventif tadi, terutama juga untuk kuratif ya, kuratif. Tapi kalau jamu itu kurang untuk tidak bersifat kuratif ya. Jadi kalau yang dinamakan obat tradisional yang pada jamu, nah itu untuk dia menstimulasi ataupun bisa juga untuk memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan gitu ya.
ataupun bisa untuk perbaikan ya. Biasanya juga untuk misalnya setelah sakit gitu ya, recovery setelah sakit itu bisa juga untuk menggunakan dari medical herbalism yang kelompoknya jamu gitu. Okay. Kemudian ke slide berikutnya. Nah, yang ini ya. Oke, kalau tadi tentang sisi-sisi bagaimana obat tradisional jika dibandingkan dengan konvensional ya, secara keseluruhan yang obat tradisional. Nah, kalau yang di slide tersebut adalah perbandingan ya antara rasional fitoterapi dengan herbalism. Tadi sudah saya jelaskan ya arti dari rasional fitoterapi. Ada yang masih ingat rasional fitoterapi? Apa tadi rasional fitoterapi? Halo? Halo? Masih bisa dengar suara Bu Mami? Masih Bu. Masih Bu. Ayo, siapa yang mau jawab? Di awal udah dijelaskan loh tentang rasional fitoterapi. Kuliahnya ini sambil tiduran atau ngapain? Ini videonya nggak tampil semua ya? Mungkin nanti lain kali di saat Bu Mami meminta video harus on ya on. Jangan sampai Anda pas posisi kuliah nanti pakainya tidak sopan atau gimana gitu. Kali aja kan pas diminta untuk video on ya Anda masih tetap dengan berpakaian yang sopan gitu. Bagaimana pertanyaan yang Bu Mami untuk rasional fitoterapi? Tadi udah disinggung. Apa? Salah nggak apa-apa? Zoom-nya tinggal 4 menit. Tapi mungkin nanti saya buatkan link lagi. Mungkin. Halo. Silakan mengemukakan pendapat karena tadi udah disinggung. Nggak ada? Off semua. Dendi Rudi ada? Ada enggak Dendi Rudi? Halo? Kalau diem tak coret. Devi Istiana. Juga tidak menjawab. Seharusnya kalau dipanggil itu setidaknya menjawab ya, artinya Anda akan ya memberikan respon. Ergia, ada 2 mahasiswa yang saya coret hari ini. Hadir Bu. Hadir. Mbak Ergia hadir? Ya, hadir. Pertanyaan Bu Mami tadi apa? Pertanyaannya apa itu rasional fitoterapi nasional? Kamu mengulangi saja, say. Tadi kemana Mbak? Kok ada nasionali? Apa itu? Tadi tidak ada loh nasional internasional. Kok sampai rasional Bu? Rasional. Saya bilangnya rasional. Rasional fitoterapi apa? Bukan internasional fitoterapi ya? Ataupun nasional fitoterapi ya? Apa Mbak? Apakah itu maksudnya? Salah enggak apa-apa, pemahaman Anda aja.
tadi yang berupa wajan. Mencari tentang efek adiktif di antara obat herbal. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Adiktif ya, ada adiktif gitu ya pokoknya ya. Iya. Oke, siapa lagi dipanggil? Gelis, Mbak Geolis Triamsih. Mbak Geolis. Hadir, Bu. Gimana? Rasional fitoterapi maksudnya? Nah, penentunya nanti kenapa bisa bulan kemudiannya adalah pada saat kemudian Apa? bulan C. 1 menit zoomnya selesai. Alkohol ini kalau pada bulan positif Mbak Gelis? mengalami depresi. Nih, Bu. Apa? Kemudian poin-poinnya ini muncul. Tegangan permukaan Gimana? ini menurun sehingga Nggak dapat jawaban? antara kristal violet dengan rhodium tadi yang berada di dalam sel Juan Bayu? bisa keluar, jadi tertahan. Ada namanya? Orangnya ada enggak? Hadir. Hadir, silakan. Salah nggak apa-apa. Dalam waktu 30 detik ya. Yes. Kalau saya mau menjawab nggak apa-apa, Bu?